Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelotus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasdin Mondika Channel. Kali ini kita membahas tentang perkembangan dari Partai Umat yang ternyata telah terbuka dan makin meluas untuk masyarakat Indonesia. Pernyataan dari Roky Gerung ketika diundang sebagai pembicara pada tanggal 13 sampai 15 Februari yang lalu ketika Partai Umat melakukan Rakernas, yaitu Partai Umat sempat mengundang 3 orang pembicara, yaitu Husnul Maria, kemudian Gatot Nurmantio, dan yang terakhir yang paling populer yaitu Roky Gerung. Dan Roky Gerung mengatakan bahwa ternyata saya diundang di Partai Umat bukan karena saya beragama Islam. Jadi Partai Umat yang telah menegaskan jati dirinya dan identitasnya sebagai partai Islam, namun mengundang orang yang non-Islam atau non-Muslim seperti Roky Gerung. Sehingga Roky Gerung bertanya, kenapa saya diundang dalam Rakernas Partai Umat? Karena beliau mengatakan bahwa saya diundang karena bukan persoalan kesamaan agama, tapi bukan juga persoalan kesamaan identitas, tapi dia diundang karena persamaan pola berpikir, kesamaan argumen dan cara pandang tentang melihat Indonesia saat ini dan ke depannya. Jadi Roky Gerung mengatakan bahwa saya diundang oleh Partai Umat karena saya punya otak, seperti itu. Dan Roky Gerung mengatakan bahwa Partai Umat adalah partai yang berpikir. Karena Partai Umat terdiri dari pentolan-pentolannya, misalnya Profesor Dr. Amin Rais, kemudian Dr. MS Kaban, rata-rata mempunyai pentolan-pentolan dari doktor yang bukan doktor honoris causa, tapi orang-orang dari perguruan tinggi yang betul-betul menyelami dunia pendidikan dari S1 sampai S3 dengan sesungguhnya, bukan karena pemberian seperti dokter-dokter yang lain di tempat lain, yaitu kita menemukan dokter honoris causa. Jadi setelah ditelusuri, Pelotus yang berbahagia, bahwa Partai Umat ternyata terbuka untuk umum, terbuka untuk semua umat. Tidak hanya untuk umat Islam, tapi misalnya umat Kristen, contohnya Roky Gerung salah satu pembicara utama yang hadir dalam Rakernas Partai Umat. Juga misalnya umat Hindu, umat Katolik, dan lain-lain. Jadi semakin ketahuanlah di khalayak ramai bahwa ternyata partai ini diusuk untuk bagaimana menjadi perjuangan bersama umat yang ada di Indonesia, bukan hanya umat Islam, tapi juga umat-umat yang lain. Jadi Pelotus yang berbahagia dimanapun berada, bahwa ketika digadang-gadang bahwa Partai Umat akan menjadi partai yang besar, yang digawangi oleh Profesor Amin Rais dan juga mungkin pentolan-pentolan PP Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah, yang sudah mulai berpindah atau bedol desa dari Partai Amanat Nasional pindah ke Partai Umat. Nah, kali ini misalnya datang dari seorang tokoh Muhammadiyah, ketua PP Muhammadiyah, yaitu Profesor Dr. Din Samsudin, yang sudah bersedia akan menjadi jurkam Partai Umat pada nanti ketika pemilu digelar. Jadi tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh umat, baik dari umat Islam maupun umat-umat lain, mulai bergabung, mulai melirik Partai Umat bahwa partai ini punya kemauan, punya keinginan, dan tidak sekedar wacana ingin melakukan perubahan Republik ini. Seperti kita ketahui bahwa ketua umumnya Dr. Ridho Rahmadi adalah seorang pakar seorang pakar ilmu IT dari ahli komputer yang melakukan sekolah dari S1 sampai S3 yang menekuni tentang bidang ilmu IT seperti itu. Dan sehingga Dr. Rahmadi pernah menawarkan kepada KPU bahwa dengan cara pemilihan yang bukan konvensional, bahwa Indonesia bisa mengirit sampai 88 triliun model pemilihannya. Jadi ternyata dalam Partai Umat terdapat kumpulan orang yang punya kemampuan, tidak sekedar berpartai, tapi punya kemampuan dan bisa memberikan jalan keluar dan terobosan-terobosan dari kebentuan yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini. Jadi Pelotus dimanapun berada, semakin terbukalah bahwa ternyata Partai Umat walaupun dia berasaskan Islam, tapi dia tidak menutup diri untuk kalangan dan umat-umat yang lain. Jadi Partai Umat ternyata terbuka untuk umum. Partai Umat terbuka untuk semua umat, baik umat Islam maupun umat-umat yang lain yang ada di Indonesia. Jadi ini ada harapan baru, ini ada rumah besar yang bisa menjadi gerbong, bisa menjadi tempat bernaung bersama seluruh umat untuk memperjuangkan aspirasi, untuk memperjuangkan keadilan, dan bagaimana meruntuhkan kejaliman dan ketidakadilan yang dibangun oleh penguasa, yang ketika kadang kalau tidak dikontrol cenderung korup seperti itu. Jadi dari pembicaraan dan wacana-wacana yang disampaikan oleh Roky Gerung, kemudian
mantan Panglima ABRI Gatot Nurmantio sudah jelas bahwa partai ini adalah partai yang terbuka. Jadi siapapun kita, ya mungkin setelah mulai mengenal Partai Umat, ternyata partai ini bisa dikontrol. Partai ini bisa menjadi harapan bersama umat di Indonesia, tidak hanya umat Islam tapi umat-umat yang lain. Karena itu mungkin pemilu masih tahun depan, tapi ini ada sebuah rumah bersama, ada sebuah wadah, ada sebuah gerbong yang bisa menjadi wadah perjuangan bersama umat Indonesia, baik itu umat Islam maupun umat-umat lain yang merasa masih belum menemukan tempat berpijak yang layak di Republik ini. Demikian Plotus, mungkin cuma ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatawan.